Malam ini saudara, Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan melakukan patroli untuk melihat situasi arus balik Lebaran. Beberapa rekayasa dan disreksi lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan dan kepadatan kendaraan. Kendaraan yang parkir di bahu jalan, terutama menjelang 62 setelah 62. Ini juga mengakibatkan perlambatan ketika keluar dari gerbang tol Cikatama. Ada beberapa yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita menambah tim urai. Kita minta backup dari Polda Metro untuk melakukan patroli menyisir untuk kendaraan-kendaraan yang parkir di bawah jalan. Ada 10 kendaraan tim urai ya, nanti akan backup di wilayah Jawa Barat ini. Yang kedua, kita akan membuka Japek Selatan ya. Japek Selatan ini sedang dipersiapkan untuk mengurangi beban arus lalu lintas di 66. Kemudian kita juga akan juga mengurangi di Cikamuning ya, arah dari Bandung, karena saya lihat dari Cileunyi ini masih cukup banyak juga arus lalu lintas yang akan ke arah Jakarta. Sehingga kita akan melakukan beberapa diskresi ya, mulai dari penambahan Japek Selatan, kemudian Cikamuning, dan nanti saya diskusi juga apabila arus lalu lintas dari timur ini sudah tidak bisa menampung, artinya kapasitas jalannya sudah tidak bisa menampung, ini akan ada diskresi yang lebih dari itu ya, sampai kepada one way dari 70 sampai dengan 47 nantinya. Ini opsi terakhir ya, tapi karena kapasitasnya masih mencukupi, tinggal kita membersihkan yang kendaraan gangguan, kendaraan yang berparkir di bawah jalan. Mudah-mudahan ini bisa menguras kendaraan keluar dari Cikampek Utama. Saya kira itu ya. Pak, untuk operasional di Japek 2 Selatan ini kan malam hari mengingat betul. Kita sudah siapkan untuk penerangan ya. Penerangan ada lampu selang itu. Kemudian kita akan kawal ya untuk melalui Japek Selatan, kemudian di ujung juga kita akan kelola sehingga ini tidak menjadi penumpukan, dan kita akan batasi jumlah kendaraannya, kita batasi sehingga tidak ada penumpukan di Japek Selatan. Oke. Untuk one way malam ini akan diperpanjang? Kita lihat counting di Semarang. Di Semarang ini masih one way sekarang di lokal. Artinya saya lihat tadi di Banyumanik ya, di Banyumanik ini masih cukup tinggi. Angkanya masih sekitar 4.000. Artinya kemungkinan ya, dan hampir bisa dipastikan untuk one way dari Kali Kangkung ini akan kita teruskan ya. Karena kalau Banyumanik jam berapa ini? Jam 11 kurang. 11 kurang berarti tambah 6 jam, 7 jam. Berapa jam? Jam 6 sampai sini. Artinya ini akan terus berlanjut ya. Dan saudara, untuk mengetahui seperti apa situasi arus balik di Cikatama, sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Cikatama. Triksi, selamat malam Triksi. Bagaimana di pukul 11 ini kondisi situasi kendaraan di sana? Apakah semakin padat atau apa yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Semakin padat, Mario, padat merayap kalau bisa kami sampaikan terkait dengan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau selepas dari gerbang tol Cikampek Utama. Bahkan ini kepadatan terjadi di 2 jalur, baik jalur utama maupun juga di jalur kontraflow yang sudah dibuka dari KM 70 sampai dengan KM 36 dengan beberapa penyesuaian, Mario dan juga saudara. Bahkan kalau saat ini di jalur utama nampak terlihat tidak ada kendaraan yang bisa melaju karena memang di depan ada hambatan ataupun juga tersendat. Tapi kalau di jalur kontraflow masih bisa berjalan meskipun kecepatannya ini hanya sekitar 20 km per jam saja karena memang masih ada antrian di depannya. Nah, memang kalau misalnya kita lihat langsung melalui pantauan kamera
juru kamera Kompas TV Sultoni, sangat terlihat jelas Mario bagaimana ini di dua jalur terjadi kepadatan dan juga antrian selepas dari melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Dan ini pun juga berimbas kemudian sampai ke KM 72 lebih karena memang antrian-antrian yang masuk ke sini pun masih menunggu bagaimana kendaraan ataupun juga kepadatan yang ada di depan gerbang tol Cikampek Utama bisa terurai ataupun juga sudah tidak ada antrian lagi. Nah, kalau kita melihat Mario dan juga saudara, sebenarnya kepadatan ini adalah imbas dari simpul-simpul yang terjadi ataupun juga antrian-antrian yang terjadi di beberapa titik. Misalnya di KM 66, ini adalah simpul pertama yakni pertemuan dari jalur Kalihurip Utama, kendaraan dari arah Bandung yang mengarah ke Jakarta juga disampaikan cukup deras ataupun juga cukup tinggi. Lalu kemudian bertemu dengan kendaraan-kendaraan yang masuk dari gerbang tol Cikampek Utama atau di tempat kami melaporkan saat ini. Maka dari itu pertemuannya membuat kendaraan pun harus menurunkan laju kecepatan, kemudian juga ada antrian dan tentu saja ada bottleneck yang terjadi di sana. Ini yang kemudian berimbas karena efeknya adalah domino ketika ada kendaraan yang menurunkan laju kecepatannya di depan. Nah, itu adalah satu. Lalu yang kedua adalah di rest area. Di beberapa tempat peristirahatan seperti misalnya di KM 62, lalu kemudian di KM 52 juga ada antrian. Tadi kalau kami lihat dari pantauan kamera pengawas Jasa Marga, ada antrian masuk ke dalam rest area. Lalu kemudian juga ada beberapa kendaraan yang tadi disampaikan juga oleh Direktur Bisnis PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Pratomo Bimawan Putra bahwa ada kendaraan-kendaraan yang masih nekat untuk melakukan istirahat di bahu jalan, bahkan bukan hanya satu lajur tapi juga memakan lajur sebelahnya, sehingga inilah yang membuat kendaraan-kendaraan di belakang pun kebingungan ataupun juga harus mengalihkan lajurnya ketika ada lajur yang digunakan untuk beristirahat. Nah, inilah sebenarnya juga yang terus diimbau Mario dan juga saudara, bagaimana kendaraan-kendaraan untuk bisa melihat situasi, memperhatikan aturan-aturan maupun juga rambu-rambu yang sudah disampaikan. Seperti misalnya kalau di rest area, bagaimana pemudik bisa bergantian memanage waktu untuk beristirahat dengan semaksimal mungkin. Lalu misalnya kalau di bahu jalan tidak diperbolehkan untuk berhenti terlalu lama jika memang tidak ada keadaan darurat. Nah, termasuk juga yang ada di kontraflow Mario dan juga saudara. Ini karena kontraflow sangat riskan sekali, kita tahu jalurnya adalah berlawanan dengan kendaraan-kendaraan di jalur utamanya, maka jika tidak ada keadaan darurat tidak diperbolehkan untuk berhenti. Namun yang kami tadi sempat lihat beberapa kali dan kami temukan adalah ada beberapa kendaraan yang pertama tiba-tiba berhenti, kemudian ada juga kendaraan yang mencoba masuk ke jalur utama padahal dia sudah ada di jalur kontraflow. Lalu kemudian ada lagi yang kami temukan di KM 72, beberapa kendaraan memutar balik keluar dari jalur kontraflow-nya untuk kemudian ikut ke arah Palimanan ataupun juga ke tol Trans Jawa kembali. Nah, ini yang akhirnya membuat kendaraan-kendaraan lain di belakangnya justru harus semakin berhati-hati karena tentu perubahan-perubahan ini sangat mengganggu Mario dan juga saudara, dan sekali lagi di highlight adalah sangat berbahaya bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi pengendara lain. Efeknya domino karena ini bisa menyebabkan kecelakaan baik di belakangnya maupun juga dari kendaraan yang dari arah lain seperti misalnya dari jalur kontraflow Mario dan juga saudara. Maka dari itu sangat amat diperhatikan bagi pengendara pemudik yang melakukan perjalanan kembali ke rumahnya dari kampung halaman yang memang masuk ke jalur kontraflow untuk memperhatikan kecepatan, yakni maksimal 60 km per jam. Lalu kemudian tidak diperbolehkan untuk menyalip kendaraan yang di depannya. Lalu yang ketiga, jika memang hanya 2 lajur yang dibuka untuk kontraflow, jangan memaksakan diri ataupun juga mencari celah agar bisa ikut masuk sehingga terjadi 3 lajur. Padahal sebenarnya yang dibuka ini 2 lajur saja. Seperti contohnya dari KM 70 sampai dengan KM 66 kami tadi melihat sebenarnya yang dibuka hanya 2 lajur saja, tapi ada kendaraan-kendaraan yang memaksa untuk masuk ke lajur kontraflow tersebut. Mario dan juga saudara, sebenarnya kalau misalnya ini bisa dilihat, ini ada terjadi kepadatan sedikit
Ini lantaran ada kendaraan-kendaraan yang mencoba masuk dari jalur kontraflow ke jalur utama. Ini yang tadi sudah kami imbau dan juga kami sudah sampaikan beberapa kali. Ada petugas-petugas yang kemudian mengingatkan kembali bagi para pengendara untuk tidak memaksakan diri agar dari jalur kontraflow berpindah ke jalur utama karena takut kejebak macet ataupun juga takut kejebak antrian di jalur kontraflow. Padahal ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan lajur yang digunakan ataupun juga yang disesuaikan oleh petugas untuk bisa mengurai kepadatan, bisa mengurai volume kendaraan yang meningkat dari Semarang atau gerbang tol Kali Kangkung. Maka dari itu diperhatikan bagi para pemudik untuk mematuhi rambu-rambu untuk mengikuti lajur yang sudah disesuaikan. Nah, ini beberapa kali kami sering lihat di tempat ini, Mario dan juga saudara, bagaimana petugas berulang kali mengimbau kepada pengendara, mengingatkan lagi kepada pengendara untuk tidak memaksa membuka kon ataupun juga pembatas agar bisa masuk berpindah dari jalur kontraflow ke jalur utama. Lalu kemudian juga tidak berhenti terlalu lama ketika ada di jalur kontraflow, padahal sebenarnya tidak ada keadaan darurat yang terjadi bagi kendaraannya. Ini hal-hal yang sebenarnya perlu diperhatikan bagi pengendara agar tetap aman dan juga nyaman, bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi untuk pengendara lain juga agar bisa kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat, Mario. Nah, kalau misalnya kita lihat sudah mulai kembali melaju di jalur kontraflow karena memang ada petugas yang disiagakan di beberapa titik. Ini adalah peningkatan keamanan yang dilakukan setelah evaluasi dari kecelakaan yang terjadi di KM 58. Ada petugas-petugas yang kemudian diposisikan ataupun juga berjaga di beberapa titik untuk seperti tadi, misalnya mengingatkan kembali pengemudi untuk tetap berada pada lajurnya, lalu kemudian untuk mengingatkan kembali terkait dengan kecepatan. Ada safety car juga yang disediakan ataupun juga berpatroli. Beberapa kali kami melihat ada safety car yang berjalan di depan kendaraan untuk menyamakan laju kecepatan yakni maksimal 60 km per jam sehingga tidak ada yang menyalip. Nah, itu adalah beberapa hal, Mario, yang perlu diperhatikan oleh para pemudik. Selain harus tentunya mengingat kembali saldo kartu elektroniknya cukup ya agar tidak terkendala pada saat melakukan transaksi di gardu tol. Mario. Ya Triksi, tadi kalau kita lihat visual yang Anda tampilkan kepada kita, visual real time yang kita saksikan saat ini, bagaimana kepadatan itu tinggi di wilayah sana. Dan juga tadi Anda mengatakan bahwa adanya kendaraan pemudik yang memotong dari kontraflow menuju ke jalur utama. Kalau kita lihat Triksi, dengan antisipasi yang sudah dilakukan, apakah mungkin akan ada antisipasi lain jika memang kontraflow atau antisipasi rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan ini belum maksimal dilakukan? Mengingat tidak hanya hari ini saja, tapi besok juga diprediksi menjadi puncak arus balik nantinya. Betul sekali, Mario. Tadi ini juga yang kami pertanyakan ataupun juga kami konfirmasi kepada pihak Jasa Marga. Salah satunya adalah apa yang kemudian dilakukan untuk bisa menampung banyaknya kendaraan, volume kendaraan yang terus meningkat pada malam hari ini. Mengingat juga bagaimana pemudik nampaknya juga memilih perjalanan kembali ke rumahnya pada malam hari ini dan diperkirakan juga sampai esok hari akan terus kembali meningkat. Mario dan juga saudara, tadi yang disampaikan adalah selain mengoptimalkan gardu-gardu maupun juga petugas yang berjaga di gardu tol, ada juga terkait dengan pembukaan lajur fungsional tol Japek 2. Ini juga yang sudah disampaikan oleh Kakor Lantas Polri, yakni Irjen Aan Suhanan, untuk bisa memfasilitasi kendaraan-kendaraan yang sudah bertambah terus-menerus. Karena kalau kita melihat datanya, Mario dan juga saudara, sampai pukul 22.39 atau setengah 11 malam sudah ada 71.499 kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Cikampek Utama. Ini berarti jumlahnya akan terus meningkat, mengingat juga dari gerbang tol Kali Kangkung atau KM 414 tadi disampaikan oleh Kakor Lantas Polri bahwa masih tinggi, yakni di kawasan Banyumanik, sehingga rekayasa lalu lintas seperti misalnya one way dari KM 414 sampai ke KM 72, bahkan tadi juga ada pemberlakuan one way lokal atau satu arah lokal dari 414 sampai dengan 529 itu untuk menampung
kapasitas maupun juga kendaraan-kendaraan yang masuk terus melaju ke arah Jakarta. Nah, selain itu juga tadi ada fungsional tol Japek 2 dan juga kontraflow yang diterapkan secara penyesuaian. Kalau misal dari KM 70 sampai KM 66 ini diterapkan 2 lajur, lalu kemudian dari KM 66 sampai dengan KM 47 ada 3 lajur maksud kami, lalu kemudian dilanjutkan lagi dari KM 47 sampai dengan KM 36 dibuka 1 lajur. Nah, kalau kita melihat dari kamera pengawas milik Jasa Marga, memang kepadatan ini hanya terjadi sampai KM 58 ataupun juga sampai 55. Tapi selepasnya setelah di KM 50 sudah mulai terurai kembali. Tapi ada beberapa lagi di KM 52 atau menjelang KM 52 karena ada rest area di sana terjadi kepadatan sedikit. Lalu kemudian kami pantau di KM 47 sampai ke KM 36 sudah mulai lancar. Nah, ini yang sebenarnya menjadi perhatian Mario dan juga saudara yang terus diurai karena tadi ada simpul-simpul yang tadi sudah saya jelaskan. Selain itu juga sudah membuka tol Japek fungsional 2 untuk bisa menampung kendaraan ataupun juga peningkatan volume kendaraan. Dan yang juga dipastikan adalah bagaimana rekayasa lalu lintas ini akan terus diterapkan karena tadi yang disampaikan adalah apakah memang mencukupi ataupun juga ruas jalan ini mumpuni untuk menampung kendaraan-kendaraan yang terus masuk dari arah Semarang ataupun tol Trans Jawa dengan telah diberlakukannya juga rekayasa lalu lintas dari one way ataupun juga kontraflow. Yang disampaikan adalah bahwa dengan melihat perhitungan dari parameter yang sudah ditentukan oleh Jasa Marga maupun juga perhitungan-perhitungan kendaraan yang masuk, ini masih mumpuni, masih mencukupi. Karena memang ada penguraian, ada juga optimalisasi di beberapa tempat yang dilakukan sehingga kendaraan sebenarnya bisa melaju. Yang dijaga adalah kecepatannya sampai 40 km per jam. Tapi karena memang di sini adalah imbas dari efek domino di beberapa titik yang tadi saya sudah sampaikan, maka memang terlihat ini di bawah 40 km per jam Mario. Tapi yang jelas adalah bagaimana di simpul-simpul kemacetan tersebut dilakukan penguraian seperti juga penambahan petugas untuk bisa mengurai kepadatan ataupun juga bottleneck yang terjadi di KM 66 maupun juga di beberapa tempat seperti di dekat rest area. Mario. Ya Triksi, semoga rekayasa lalu lintas yang diberlakukan atau antisipasi yang dilakukan oleh petugas dapat mengurai kepadatan nantinya di gerbang tol Cikatama. Terima kasih Triksi Valencia dari gerbang tol Cikatama, selamat bertugas kembali.